Nah, jadi ini kondisinya yang akan dibangun nantinya, bangunannya masih satu lantai, nanti akan ditambah menjadi dua lantai, dan ini kondisi sekitarnya. Kondisinya seperti ini di perkampungan, tapi cukup sering dilalui oleh kendaraan. Dan rumah ini terletak di kawasan yang cenderung kumuh, di mana di jalan tersebut sering dilalui sehingga sering berdebu, dan juga karena berupa toko kelontong, jadi banyak barang yang ada di dalam rumahnya gitu. Jadi kita punya tiga prinsip utama, yaitu simple, bersih, dan rapi. Dan mari kita lihat bagaimana draft awalnya. Jadi sebagian besar adalah area toko sebagai antisipasi perkembangan ke depannya. Terus ada ruang tamu dengan jalur khusus yang dibatasi rak gitu, dan juga bisa digunakan sebagai ruang makan. Terus ada taman untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya dan bisa digunakan sebagai area jemur, dan di bawah tangga digunakan sebagai area dapur, dan ada kamar mandi juga di ujungnya. Sedangkan di lantai 2 terdapat kamar tidur utama sebagai milik orang tua gitu. Terus ada di sebelahnya ada kamar tidur untuk anak. Lalu ada void yang bisa memberikan cahaya, dan itu letaknya di atas taman. Juga bisa digunakan sebagai outdoornya AC, dan di depan kamar ada masih menyisakan sebuah ruang untuk digunakan sebagai ruang keluarga untuk interaksi bersama. Sedangkan di sisi depan rencananya itu ada balkon tapi masih dipending. Jadi seperti inilah desain rencana awalnya seperti apa. Sedangkan tampak depannya seperti ini, simple, bersih. Jadi cukup berbeda dengan toko kelontong kebanyakan kan. Nah, sedangkan sisi dalamnya ini jadi fungsional banget, banyak kaca di situ untuk kesan bersihnya, kesan luasnya gitu, kesan terangnya gitu. Itu sangat kuat sekali. Sedangkan untuk tampak depannya awalnya kan tertutup karena antisipasi debu gitu ya, tapi akan diubah menjadi semi tertutup karena ada kabel PLN yang melewati balkon, dan itu nggak bisa diubah. Kalau dari potongan sampingnya tetap aja pembuangan airnya itu ke sisi belakang ke area void atau taman tadi. Nah, jadi seperti ini toko kelontongnya, jadi cukup berbeda dibandingin toko kelontong-kelontong lain gitu. Kita mainkan banyak rak di sini sehingga barangnya bisa menampung banyak, dan karena bukan minimarket jadi ngambil sendiri tapi tetap terlihat rapi gitu. Nah, ini dia ada jalur khusus lorong yang memang menghubungkan antara dari sisi luar langsung masuk ke area dalam. Jadi area toko itu benar-benar dipisahkan, jadi nggak los, nggak langsung terbuka atau nyambung. Nah, ini dapurnya yang ada di bawah tangga, lalu di sini ada banyak kaca gitu. Konsepnya seperti itu supaya fungsional sekali, supaya lantai satu itu juga tidak seperti toko kebanyakan yang gelap, bisa melihat area secara luas sehingga tidak terkesan sempit gitu. Sedangkan di lantai 2 seperti ini, jadi ketika naik tidak sempit, tetap bisa digunakan sebagai ruang keluarga, tetap bisa digunakan sebagai ruang yang enak buat berlama-lama di dalam rumah gitu, tetap bersantai. Nah, hanya saja karena proses dari klien ini hanya sampai pada proses desain ya, alias beli gambar, maka setelahnya tidak menjadi tanggung jawab arsitek. Dan karena terlalu bergantung kepada mandor atau kepala tukang, akhirnya banyak perubahan dibandingkan desain awal gitu. Sehingga di akhir banyak masalah. Contohnya seperti ini, desain awalnya seperti ini, yang terbangun seperti ini gitu, tidak ada batas yang jelas antara tokonya, tidak ada taman di belakang karena taman belakang berubah menjadi dapur, lalu tidak ada akses jalan khusus menuju ruang duduk gitu. Sedangkan di lantai 2 lorong ke kamar mandinya jadi sangat sempit karena ruangan kamarnya diperbesar, lalu akhirnya ruang keluarganya juga nggak ada, kecil sekali, balkonnya terlalu besar akhirnya, dan juga itu menjadi berdebu. Hal yang paling patah adalah dua ini, yaitu desain tangga yang berbahaya, tidak ada. Terus ada kedua adalah pintu kamar mandi yang tidak sesuai dengan posisinya sehingga sangat mengena. Kita bisa cek sendiri bagaimana bahaya tangganya, terbuat dari besi. Kami awalnya tidak merekomendasikan ini. Jadi dia tidak ada pegangannya di sisi tengahnya, benar-benar berbahaya, tidak nyaman untuk dilewati sehari-hari. Kalau untuk mungkin ke loteng, ke gudang masih oke. Nah, ini sangat sempit sekali. Di bagian ini masih tidak ada masalah yang berarti. Kamar mandi tetap nyaman, void tetap nyaman gitu. Hanya saja mungkin
ini oke gitu. Nah mungkin hanya pemilihan warna saja seperti warna kuning yang sangat terang gitu. Nah ini akhirnya tidak ada ruang keluarga di sini karena terlalu sempit tadi, dan balkon yang harusnya memang tidak terlalu luas malah terlampau luas sehingga fungsinya malah tidak ada gitu. Nah ini kalau yang di sisi bawah tadi gitu, jadi tamannya yang berubah jadi dapur. Nah ini berubah jadi dapur, akhirnya ya seperti rumah-rumah pada umumnya, jadi berbeda dengan desain awal yang memang bikin toko kelontong yang berbeda gitu kan. Tips dari kami adalah meski disebut ruko atau rumah toko, harus ada batas yang jelas antara area toko dan area rumah agar barangnya lebih tertata. Terima kasih.